Karena Hmm. saya sendiri termasuk salah satu ini ya, senior yang udah lama juga di bisnis insurance ini, Yap. dan dia pasti banyak banget pengalaman yang kita bisa belajar lah. Saya sebagai pendatang baru ya, kita Ya, sebagai pendatang baru ya, bagus banget. pasti mau tahu Yes. sih, apa sih yang leadership dulu yang kita bisa pelajarin, dan sekarang gimana cara ngadaptasiinnya. Apalagi Nah, untuk anak-anak muda kita yang mungkin kedepannya bakal bantuin untuk bangunin agency, penting yes, banget kita penting belajar banget. skill leadership ya. Penting banget. Nah, leadership kayak inti ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya jiwa leadership, kita nggak ada cara untuk membimbing tim kita, gimana cara memposisikan tim kita, dan gimana cara coaching tim kita, ya otomatis ya kita nggak akan bisa. Nah, tapi sebelum kita meng-coaching tim kita, ya kita harus membimbing diri kita juga. Ya. Bagaimana cara mendevelop diri kita, bagaimana cara nge-lead lah, nge-lead diri sendiri dan nanti bisa menurunkan. Karena itu Yes. termasuk salah satu legacy. Ya, pastinya. Yes, ya. Jadi legasinya kita bukan cuman dari mungkin klien-klien yang kita bantu, tapi tim-tim yang kita sama-sama membimbing, yang kita develop bareng, Yes, begitu ya pasti. Oke. yes. Jadi mungkin Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita bakal mulai dengan doa dulu ya. doa dulu ya. Oke. Makanya ini Boleh kita. acara hari ini bakal full banget, bakal banyak banget materi-materi yang disampaikan. Saya juga penasaran ini. Ini full unscripted. Kita mau dengar dari Pak Sandy pokoknya ya, Pak Yes. Sandy. Oke. Tapi sebelum itu mungkin kita mulai dengan baca doa dulu. Yes. Mungkin baca doa, Kuya Mimpin? Boleh. Boleh. Oke. Boleh kita zoom out dikit dari slide doanya? Oke. Yes. Oke. Oke teman-teman, kita akan mulai acara ini dengan doa pembuka acara. Selamat pagi teman-teman, marilah kita sejenak menundukkan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan izinnya pada hari ini, walaupun masih secara virtual, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Kiranya ada keluarga atau teman-teman kita yang kurang sehat, mari kita doakan agar mereka segera sehat dan bisa beraktivitas kembali. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai keyakinan masing-masing, agar acara Fun Friday pada hari ini dapat berjalan secara lancar bagi seluruh peserta yang hadir. Kiranya Tuhan melimpahkan segala kebaikan kepada pembicara kita hari ini, yang dengan ikhlas akan berbagi ilmu dan pengalamannya bagi kita semua. Tak lupa juga berdoa pada PAI agar bisa terus menjadi tempat berkumpul dan sebagai wadah yang baik bagi kemajuan seluruh agen asuransi di Indonesia, agar bisa terus menjaga profesionalismenya dalam menjalankan profesinya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum ini, pasti ada juga dong. Kita harus ngerimain. Yes. Di acara Fun Friday PAI kita ini setiap hari Jumat jam 10, Yap. kita akan bagi-bagi emas. Bagi-bagi emas. Bagi-bagi emas. Gimana tuh emasnya? Maksudnya emas beneran atau emas dalam ilmu? Emas dalam ilmu, Oh, oke. emas juga nanti bisa emas digital. Oh, emas Gimana digital tuh? juga. Oke. Nah, emas digital kita akan kasih, ya maksudnya bisa naruh duit buat naruh emas ya. Ya. Nah, maksudnya gini, jadi kalau misalnya di Fun Friday PAI, mungkin bisa di-share untuk yang slide kehadirannya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah join di acara Fun Friday PAI, nanti akan ada absen yang akan di-share nih. Nanti bisa di tengah acara, bisa di akhir acara. Ya, nanti akan di-share. Kalau misalnya sudah di-share, nah, disconnect kita. Oh, tapi kayaknya masih connect. Kita masih connect di situ ya. Nah, kalau misalnya absennya sudah di-share, nah nanti akan ada link absensi. Link absensi. Link Oke. absensi. Nah, list absensi berupa house rules dan sistem poin. Nah, absensi ini sebagai sistem poin juga. Kalau misalnya teman-teman hadir di acara Fun Friday PAI, akan mendapatkan kehadiran meeting 5 poin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngajak teman-teman ke acara join Fun Friday PAI, nggak harus agent ya. Jadi boleh Bisa siapa aja. siapa aja. Oke. Mau teman, mungkin Yang mau tertarik jadi ada agen. yang mau jadi agen, oke. Yang mungkin sedang yang udah jadi klien atau yang belum jadi klien atau yang penasaran aja juga. Oh, luar biasa kalau buat klien. Oh, keren juga sih ya. Keren juga. Nah, kalau misalnya mau ngajak teman-teman untuk join Fun Friday, kita kasih 10 poin juga. Oke. Jadi kalau misalnya hadir ke meeting 5 poin, mengajak teman ke acara join Fun Friday 10 poin. Nah, coba mungkin di Zoom ini ada yang pertama kali ikut Fun Friday, acara Fun Friday kita nggak ya?
boleh raise hand kalau yang pertama kalinya. Ya mungkin kalau misalnya ada teman-teman wajah-wajah baru Iya, ini, iya. ya kita nggak bisa Heeh. lihat wajah, kita cuma bisa lihat via layar ini Ini namanya. programnya masih baru kan kita ya, baru 2 bulan kayaknya menjalannya. Kita masuk bulan ketiga Bulan ini. ketiga ini Bulan ya? ketiga ini. Oke, oke. Iya, Oh, luar biasa luar sekali. biasa. Oke. Oke, ini udah active members, active enjoyers Fun Friday semua ya. Iya, ini penikmat Fun Friday. Penikmat Fun Friday. Fun Oke, Friday luar setiap biasa. hari Terima Jumat. kasih banyak udah mengikuti pada minggu ini. Yes. Nah, sekarang kita bakal belajar dapat materi dari salah satu senior yang kita ya. Oh, dalam tapi industri. sebelum itu, Oke. kalau misalnya mau dapat skema reward 30.000, Oh iya, ada syaratnya juga. yes. Kalau misalnya hanya hadir, hanya ngajak teman, tapi ternyata belum anggota aktif PAI, sorry, tidak bisa. Oh, jadi kita harus menjadi member PAI dulu. Iya, namanya juga house rules, ya Yap. house benefits dong. Oke. Jadi benefit-benefitnya untuk teman-teman PAI semua, dan ya kita kasih 30.000. Nanti Pak Sandy siap ya kasih 30.000 terus. Makanya setiap bulan nanti kalau misalnya terkumpul 30 poin, orang yang berhak itu akan mendapatkan 30.000. Ya, Yes. ini bisa buat apa aja? Bisa buat beli mie ayam kemarin. Nah, Bisa beli buat beli emas juga boleh. emas digital. Emas Emas digital digital. sekarang lagi ngetren-tren banget nih. Ini. Wah. Mau buat simpan, buat nanti jadi buat apa? Buat daftar member? Oh, iya. Oke juga. Buat sponsorin orang lain jadi member juga Buat sponsorin Wah, bisa keren sih. juga. Boleh, Boleh banget. boleh. Oke. Nanti juga bakal ada QR atau link yang di-share untuk join sebagai anggota aktif PAI. Iya, jadi bakal ada 2 QR, satu untuk join sebagai member dan satu lagi untuk absensi. Ya, untuk absensi. Nanti bisa pantau Zoom terus aja nih. Hmm. Jadi kadang kita bisa aja kita lagi ngobrol sama Mas Adi, lagi asik lagi ketawa-tawa. Boom, muncul QR absensi. Ada link absensi. Ya. Begitu. Kita bakal cepet-cepet untuk remind bagi yang sudah mengikuti di Zoom untuk keluarin HP dan scan ya. Atau Scan nanti kita QR-nya. kasih link juga. Dan linknya juga bakal dikasih. Jadi mungkin kalau misalnya yang nonton di HP kan, aduh gimana sih QR? Ya. Nanti tinggal lihat di kolom chat, ini link absen. Begitu. Oke. Nah, topik hari ini. Yes. Topik hari ini tentang leadership. Dan akan dibawa oleh salah satu once again mentor dan senior kita, Om Sandy. Om Sandy, apa kabar Om Sandy? Apa kabar Mas Sandy? Baik. Thank you semuanya, Rehan sama Jason ya. Yes. Thanks untuk menjadi host di kita di sini. Om Dan Sandy salam berarti ya. Om Sandy berarti hari ini joiningnya dari Surabaya ya, Om? Betul sekali, kan bertepatan juga ada peresmian kantor baru, jadi saya hadir, tapi saya support tetap di sini ya. Wow, oke. Peresmian kantor baru. Berarti Om Sandy udah menjalankan agency di asuransi udah berapa lama ya, Om? Mungkin seumur kamu atau lebih tua saya dikit. Wow, 35 saya. Oke, langsung tegak dulu saya duduknya ya. Langsung tegang ini. Oke. Jadi saya percaya kita bisa belajar banyak tentang leadership dari Om Sandy karena kebetulan sebagai agency leader pasti kita harus bisa memimpin banyak agen di bawahnya kita, bisa membimbing mereka dan bisa membuat suatu ekosistem, suatu culture, komunitas yang bantu mereka develop juga ya, Om. Yes, karena punya tim itu nggak gampang loh sebenarnya ya, Mas Andi kan ya. Betul sekali. Dan cara maintain tim itu juga nggak gampang. Aku sendiri benar sekali. Aku sendiri ada tim aja kadang, aduh gimana cara maintainnya ini, gimana kalau lagi down gitu-gitu. Kira-kira apa ya Om, selama mungkin 20 tahun lebih bekerja di industri asuransi, tantangan yang terbesar bagi Om Sandy dalam memimpin tim atau agen asuransi? Ya, tantangan yang paling besar itu adalah ego dulu. Ego kita ini sebagai leader harus diput. Itu poin pertama udah pasti ya. Kalau ego kita melulu yang ditampilkan, niscaya percayalah, semua akan pada gone, pergi. Jadi kalau saya prinsipnya, kalau ada tim saya pindah, saya nggak akan nyalain orang lain, kenapa merekrut tim saya, enggak. Yang saya salahkan adalah, kenapa ya kok tim saya kok mau pindah ke tempat yang lain. Jadi introspeksi diri dulu, itu yang penting. Selain ego, lanjutnya adalah bonding. Itu bonding juga harus penting. Jangan sampai tidak ya.
contoh paling gampang gini. Nah, kita ngomong aja. Ingat ya pada saat acara di MDRT itu, kalau ada yang hadir, coba ada ingat ya. Apakah ada yang tahu apa yang di tag atau yang di remind oleh MDRT? Ada yang ingat nggak itu? Coba teman-teman sini boleh tulis chat dulu. Apa ayo? Pesannya apa? Coba sama tahu. Ada yang hadir dulu nggak masalahnya untuk acara MDRT yang baru saja kemarin MDRT Day? Ray kan hadir, Ray. Aku hadir, Gimana? aku sharing juga, bro. Oh iya. Iya, sharing juga. Sharing juga. Dari peserta, ayo paling terakhir. Saya kalau, nah ini saya coba saya sharing saja. Saya foto tadi sebentar nih ya, sebentar. Ini dia. Saya mau sharing sebentar. Ini gimana ya? Siap. Bentar saja satu. Saya share screen. Wah, bawa materi Stop sendiri share. Ya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Share kamera. Share. Di bawah kok, nanti ada share, habis itu share screen. Screen stop. Iya. Ya. Ya, Yes. nah itu dia. Nah ini Oke, dia. udah muncul nih. Apa yang terakhir itu ada no poaching, no Poaching, twisting, no no twisting, no proxy. proxy agent. Agent Yes. ya. Nah teman-teman, ini yang saya tadi relate dengan saya sampaikan adalah bonding. Stop dulu. Pada saat saya tahu di tim saya itu ada beberapa lagi pada hijrah ke satu Perusahaan lah ya. perusahaan ya. Nah, saya sebut saja ada 3 leader. Yang 2 transparan kepada saya, terbuka. Yang 1 diam-diam. Tapi yang 2 akhirnya berjalan 2 bulan akhirnya bilang, enggak gue mau balik aja. Nah, lihat saya sudah memenangkan hati mereka. 2 balik ya. Yang 1 tetap masih ke sana. Oke. Wow. At the end-nya pada bulan November saya kaget juga. Loh, ini kok yang proxy itu tuh yang pasang nama itu padahal kan dibilang tidak boleh ya. Tapi kok dia mencapai semacam production club cuman kurang 20 juta. Saya telepon saja tanpa basa-basi, saya bilang, "Congrats, ternyata Dika sudah kurang 20 juta." Masa Sandi? Jangan nanya sampai kayak begitu. Keren ya? Dia nggak percaya. Waktu dia bilang nggak percaya, saya pun mulai mikir, apa juga saya salah baca itu pengumuman dari perusahaan ya. Akhirnya, saya yakin saja, pokoknya saya tidak mau kalau kamu misalnya kurang 20. Harus jadi. Nah, saya cari tahu, ternyata ada pengulangan poin. Clear ya teman-teman ya. Jadi tahun lalu produksi diaku lagi tahun ini. Oke. Oke. Jadi dia pun tidak menyangka. Harus detail ya berarti ya. Harus detail, kita harus perhatiin ya, dan tentu kita mesti ada marketing support yang kita harus tempel. Tolong cari data ini, kenapa dia kok bisa muncul? Kan begitu toh. Nah, akhirnya setelah saya telepon lagi, dia langsung produksi bahkan lebih dari itu ya. Dan saya tanya, tahu nggak kamu kenapa bisa ini lagi? Dia, ya aku ingat ada pengulangan poin. Nah dia sendiri yang ingat. Dia lanjut bukan lagi menjadi sebagai production yang rendah, tapi yang tertingginya. Wow. Nah, habis itu dia bilang, ini baru leader dengan gaya-gaya Jawanya yang ngomongnya ya. Nah, lalu saya beritahu kepada dia, terpenting ya, kita kebetulan dia juga leader ya. Yang penting kita sebagai leader tahu apa yang kita mau. Kuncinya lagi itu, kita harus tahu apa yang kita mau. Jangan cuma buat kayak apa ya, cuma menjual polis atau merekrut, tapi nggak tahu mengapa kita ada di bisnis ini. Itu yang harus disadarin. Jadi kayak Rehan sama Jason sih udah. Tujuannya ada targetnya why. Mengapa kita ada di sini? Mengapa kita ada di sini? Itu poinnya ya. Nah, ini saya mau, kalau Anda punya fondasi yang kuat, Anda kalau mau ngomong mengalir kencang. Contoh waktu kita mau ajak orang, sebenarnya problem kehidupan semua orang adalah apa? UUD bukan? Umumnya. Ujung-ujungnya. UUD Indonesia apa UUD apa nih? Duit. Duit. Ujung-ujung duit ya. Ujung-ujung duit intinya. Duit. Nah, kalau saya selalu tanya kepada calon rekrutan saya bilang, kalau Anda kerja bukan berarti nggak bisa dapat duit, bisa pasti. Tapi bisa nggak mendapatkan income yang kamu mau? Katakanlah
saya langsung sebut angka. Biasanya standar minimal itu per bulan 100 juta per bulan. Langsung orangnya keder biasanya itu. Hah, bagaimana mungkin? Ya karena di mindset kamu hanya terpikir dengan gaji, saya bilang. Kalau cuma dengan gaji betul berat, apalagi itu untuk kenaikan, saya bilangin. Ya, apalagi naik pangkat sampai naik ngegeser posisi direktur. Terus tahu-tahunya direkturnya itu kebanyakan perusahaan company kan adalah dari pihak keluarga, benar tidak? Benar sih, Om. Nah, ini yang menjadi problem adalah, iya. Nah, sebenarnya direktur itu pun saya juga langsung nyambung lagi. Saya nggak khawatir. Saya bilang, Anda kesempatan untuk juga merekrut direkturmu, saya bilang. Tetapi kamu sendiri harus upgrade dirimu. Karena pada prinsipnya orang mau menambah sumber income, betul tidak? Iya, benar. Betul. Ya udah, ujung-ujung duit. Kita mau ada income Ya, tambahan udah dong. lagi, iya. Heeh. Saya nanya lagi nih sama mereka nih yang kerja ya karyawan. Kalau cuma 2 tangan, 2 kaki, gimana caranya kamu bisa dapat income 100 juta? Bahkan Bener. mau 1 Bener, miliar per bulan. Oh, 1 Poinnya miliar. gitu. Udah belum 1 miliar? Belum ya? Iya. Ini kita. Iya. Benar kata Ko Sandy. Gampang. Harus Makanya ada tangan mindset kaki lagi. kita bilang, iya. Jangan dua kaki, tapi 2.000 tangan, 2.000 kaki. Gampang. Yang penting mindsetnya Anda dulu. Nah, supaya Anda nggak lelah dalam membangun tim, mesti punya bibit. Bibitnya itu yang gimana? Bibit bobotnya ya? Bibit. Oke. Nah, Kayak gimana tuh? bibitnya adalah yang pertama pasti yang kita ajak orang itu yang memang mau kaya. Oke. Ya. Berarti Kedua, ada kemauan nih. ada kemauan. untuk kaya. Semua betul. Lalu mau berdampak positif. Jadi hasil yang dikerjakan dampaknya positif buat dirinya, keluarganya, dan orang di sekitarnya tentunya. Ya. Lalu juga mau menjaga nama baik. Itu yang penting. Jadi 3 aja nih kita tanamkan. Jangan sampai cuma, kan kita sering dengar bahwa hit and run. Agent mah baru-barunya doang ngejar-ngejar kita. Sudah dapat komisi dia tinggalkan. Iya. Tapi jangan khawatir kalau kita yang bisnis di sini komit, ya. Itu semua existing nasabah itu lari ke kita. Jadi kita teman hanya apa? Memaintain lagi nasabah, lalu maintain lagi. Sering kan kita dengar namanya repricing, betul tidak tuh? Wah, Ya, itu mah saat ini. makanan hari-hari itu. Ini saya lagi bikin industri juga. analisis juga sih Om tentang repricing. Wow. Gimana tuh industri Nah, itu boleh nih. analisis? Jadi Ini PR nih ya, analisis itu nanti PR buat ini. kalian. Sharing ya ke teman-teman lagi buat. Jadi banyak yang mungkin menanti, menunggu. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah, ya, itu kan problem. Masalah UUD-nya, ujung-ujungnya. Kalau dia nggak ada problem, dia nggak pusing, bayar saja. Repricing kayak mau dinaikin kayak ya, bayar saja. Tapi kan masalahnya sumbernya cuma satu, adalah sumber income-nya yang tidak bisa nambah. Coba kita perhatikan. Benar nggak rata-rata ini market yang di sekitar kita, income-nya masuknya sebulan sekali, betul tidak umumnya? Benar. Om. Tapi pengeluarannya setiap hari nggak? Setiap hari. Setiap hari. Kita makan, kita transportasi. Jadi asking ya, the right, pengeluaran ya. Iya, asking the right question itu yang penting menurut saya. Jadi kalau kita tanya dan dia langsung jelek, iya. Lalu gimana? Nggak usah khawatir. Ada lo bisnis, nggak pakai modal. Aduh, modalnya kecil banget. Tapi modalnya yang pertama adalah mau kaya. Lu mau kaya nggak dulu gitu aja. Kalau yang direktur saya tambahin lagi nih. Kalau yang direkturnya, lu kan udah kaya. Lu mau nggak karyawan lu kaya? Punya bukan lagi gaji cuma 10-20 juta, enggak. Tapi bisa mendapatkan 50-100 juta. Gimana caranya? Bantulah mereka untuk sharing. 5 orang aja. Ya, tentang satu rekening ajaib. Kan rekening kita kan tuh insurans rekeningnya ajaib bukan? Ajaib. Masa kita naruh, iya baru naruh terus langsung dapat proteksi besar. Besar jumlahnya. Pasti. Itu ajaib, rekening ajaib bilangnya benar. Jadi kalau dia pede ngomongnya bahwa ini produk kita memang kan sebenarnya adalah memanage risiko. Jadi semua orang pada saat dia baru mau melakukan planning keuangan, yang utama dia harus memanage risiko. Begitu. Setelah tahu dia bisa memanage risiko dan dia udah mau kaya,
dirinya dia ingin mau berdampak positif, baik keluarganya, baik pada orang-orang sekitarnya, itu confidence ngomongnya. Kalau kita cerita dia cuek ya nggak apa-apa. Artinya apa? Dia sudah zona nyaman, ya. Dan terakhir tentunya dia tetap mau komit, yang bukan hit and run. Artinya dia mau menjaga nama baik. Selalu 3 hal yang saya mau sampaikan. Kalau Anda mau bangun ini bisnis dan bisnis ini dengan nyaman dan tenang, maintain nggak susah kok. Selama mereka sudah buy-in dengan kita, tapi bibitnya dari dia memang mau kaya, berdampak positif untuk sekitarnya dan menjaga nama baik, itu udah pasti long term ini bisnis kita. Pasti udah Ya. step forward, udah bisa jaga aman lah gitu ya. Ya, aku ini baru awal aja udah banyak banget ilmunya. Satu, ego. Karena itu musuh terbesar menurut saya. Karena kalau ego kita besar, kita apaan sih? Tim nggak bisa, gue yang kita bisa. bakal kesusahan untuk ngertiin tim. Nggak bakal untuk bisa. melihat dari perspektif mereka. Betul. Kita harus transparan juga. Kita harus detail, ngebantu case by case. Kamu kenapa nggak nyampe target? Kamu gimana prosesnya? Kayak tadi cerita Coach Sandy ternyata kurang sedikit karena kehitung ada pengurangan dari tahun lalu gitu. Jadi mau ke tim, mau ke diri sendiri emang harus detail. Sama yang aku dengar tadi, kalau mau maintain orang, itu salah satunya dia harus percaya sendiri. Percaya sendiri maksudnya gimana? Percaya dengan bisnis ini, percaya dengan entrepreneurship, percaya dengan kalau di bisnis kita ini bisnis yang sangat membantu kita, tabungan ajaib lah ya istilahnya. Kita naruh tabungan kita, sisihin sedikit ke salah satu tabungan baru ini, tabungan ajaib, langsung dapat benefit banyak banget. Benefit yang banyak banget. Yes. Dan yang aku juga dapat, kita sebagai pemimpin tim harus bisa align suatu vision, suatu tujuan yang lebih besar dengan tim-timnya kita. Yes. Dan mungkin vision itu terdasar bagi 3 prinsip ya. Yang pertama kita harus ambitious. Ambitious, punya kemauan untuk mencapai yang lebih tinggi, masukkan uang yang lebih tinggi juga pastinya. Dan yang kedua kita juga harus ingin berdampak positif ya Om. Berdampak positif maksudnya dari cara kita bangun relationship dengan klien, cara kita marketing produk yang pas, yang spesifik kepada kliennya kita. Dan yang ketiga kita juga harus menjaga nama baik, karena untuk bisa membuat industri ini sustainable dan menjaga reputasi kita dan tim-timnya kita juga, kita harus bisa menggunakan best practices dan etika yang terbaik juga ya Om. Jadi apa tadi? Ambitious, terus best practice, sama apa? Berdampak positif. Berdampak positif. Positifnya ya. Ini aku juga mau tanya Om. Pastinya kalau kita lagi recruiting tim-tim baru, ini ada mungkin challenge yang spesifik di mana mereka belum terbiasa pasti dengan industri asuransi, dan untuk membangun mentalitas mereka juga kita harus bisa membimbing mereka juga kan Om. Apalagi mereka bakal mengalami penolakan di lapangan misalnya, dan kalau mereka misalnya nggak expect, nggak bisa nggak siap untuk mengalami itu, mungkin mereka secara mental bakal merasa drop, mereka bakal merasa challenge dari itu sih Om. Bagaimana Om Sandy sendiri menanggapinya, dan gimana sih cara maintainnya gitu? Apalagi untuk emang di bisnis ini baru kan gitu ya. Namanya bisnis, bukan bisnis penolakan tapi ada penolakan. Namanya sales pasti bakal ada penolakan. Kita jelasin memang produk kita nih emas banget. Tapi kalau misalnya orang itu emang udah close mindset, atau mereka udah punya stereotip sendiri. Yes, gitu. Mereka nganggap kalau misalnya ngapain asuransi bohong ini gini. Nah, itu pasti semua salesperson akan ngalamin ya. Akan ketemu. Nah, dan orang-orang yang baru gini, orang-orang baru di bisnis ini, pasti kan akan mengalami itu. Nah, kalau Coach Sandy gimana nih cara mungkin cara menjaga mentalitas ya? Dia kan kalau Gen Z mental health banget gitu ya, harus jaga mental. Boleh. Good. Nah, simple saja. Saya yakin Rehan dan Jason juga sudah lakukan itu. Apalagi Anda kan adalah semacam yang diturunkan ini ilmunya, semua juga bisnisnya. Jadi kalau dia mau hadir dan dia bersungguh-sungguh, dia
pengen mendapatkan sesuatu, contoh kayak Fun Friday, kita kan berpikir lagi bukan dari skop company per company, tapi seluruh profesi agen asuransi. Kalau dia emang dia pasti akan datang untuk mengisi ilmunya. Jadi apalagi orang baru, ya orang lama aja dia mau dengerin, oh iya ada lagi, oh iya begini ya. Nah demikian juga untuk orang baru kita mesti ada memang komunitas. Kalau masih kecil jangan khawatir, yang kecil ya one on one dulu. Ya, One-on-one. sampai One-on-one ya? nanti one on one dulu, rutin kita komit ya, misalnya hari apa, hari Senin. Karena kan biasanya kantor ada acara hari Senin. Ya, hari Senin kita kumpul, selesai kumpul, ya kita grouping sendiri. Nanti dari one on one, ternyata diajak lagi orang baru nih, 3, sudah berempat. Berempat ajak lagi orang baru masing-masing 1, sudah ber-8. Dalam hitungan bulan juga itu sudah jadi ada 20 saya yakin. Selama itu semua roda untuk produsernya Berputar gitu ya. berjalan, roda berputar. Rodanya berputar Karena kan terus. mereka kan mau kaya, ya kan mereka mau kaya. Ya. Dan mau kaya kan nggak mungkin sendirian. Bentuklah habit, ini yang penting untuk kehadiran dalam pertemuan. Ya, itu pasti jadi, nggak mungkin tidak. Dan lagi tuh tunjukin buktinya. Makanya kan setiap ada acara kan pasti ada penampilan orang-orang yang sukses, yang berhasil dapat reward, yang mingguan, betul tidak? Ya itu Betul. ditunjukkan ya. Lalu baru kita handling objection-nya. Jadi kita ada semacam buka kelas. Kalau saya bilang sih banyak ses klinik. Klinik itu kan bisa macam-macam, apa sih yang mau diatasi, mau dibahas. Ya. Berarti yang semacam yang role baru play gitu ya, Pak? Iya ada role play. Ya, dikasih contoh dulu baru dilakukan role play. Oke. Contoh saja ini ada aja baru dia bilang, nih Pak Sandi saya dimarah-marahin nih sama nasabah. Udah nasabah ya, saya baru ikut 2 tahun yang lalu kan kena repressing. Lalu gimana kamu? Ya begitulah Pak, begitulah Pak. Oh oke nggak apa-apa. Nanti kamu datang lagi ngomongnya aja. Pak saya numpang tanya ya Pak. Gitu. Jadi saya langsung memberikan acuan, bertanyalah kepada nasabah, kalau bensin naik kamu ada enggak untuk marahin ke Pertamina? Kalau berobat, bensin naik, ya bahan bakar naik, kamu datang nggak ke Pertamina marah-marah? Lalu juga, nggak mungkin ya. Kemudian juga kalau biaya rumah sakit, ke dokter, tiba-tiba harganya segini, obat segini. Kamu ada marah nggak sama rumah sakit? Tidak. Kenapa asuransi yang sudah membantu Anda untuk bayarin hanya untuk menambah kenaikan? Ya, karena itu kan biaya inflasi tinggi, klaim tinggi. Perusahaan kan juga harus jalan. Kalau tidak gimana kalau nggak bukan dari gotong royong? Lo kok bisa marah-marah? Atau gini deh, saya langsung kuncinya adalah, atau begini saja, untuk produk yang ini aja, hospital yang naik-naik, saya minta ya perusahaan asuransi tutup aja, jangan dijual. Jangan Pak, saya praktekkan langsung ke nasabah saya juga. Jangan dong, nanti kita repot ini. Dia yang malah jangan. Jadi kita harus malah backfire ke mereka. Kita tutup aja sekalian. Oh itu yang jadi agennya kayak tadi. Kalau dia nggak ada caranya, dia kan bingung. Bahkan ada satu perusahaan minta tolong kepada, waktu kita lagi berkunjung ya kepada perusahaan. Pak Sandi, gimana nih PAI bisa bantu nggak ini? Dia ada agent-agent yang mentalnya down langsung, dia tidak lagi mau jalan lalu kembali ke konvensional usahanya segala macam. Gampang saya bilangin. Ayo dikasih waktu season untuk kita bicara repressing, kita bedah, kita background, lalu ke depannya maunya apa gitu. Ini yang akan saya rencanakan untuk men-sharingkan. Salah satu contoh yang tadi yang kalian tanya, gimana cara supaya si agen ini yang permulaannya dia semangat. Tentu dari diri sendiri, bukan dari kita ya. Dia semangat mau ngerubah nasib. Ya. Semangat mau ngubah nasib. Oke. Kalau dia yang udah the hype, udah kaya, itu susah. Artinya dia mesti kita cari lagi apa hot buttonnya. Tapi kalau dia sendiri udah susah, dia kepengen jalan, dia pasti mati-matian dia akan datang ke kelas ini karena sesuatu hal yang dia mesti dapatkan ilmunya untuk dia praktekkan di lapangan. Maka teman-teman juga semua yang di sini yang hadir, komunitas itu penting, ya. Lakukanlah bersama-sama dengan gotong royong dan hadir di setiap pertemuan. Betul tidak? Betul. Berarti untuk membimbing mungkin agen-agen yang baru
lebih ke kita harus bisa memberi skill-skill kepada mereka ya, skill atau Iya. ilmu kepada mereka agar mereka siap menghadapi situasi apapun di dalam pas ke lapangan. Tapi secara Tepatnya mental di kita lapangannya juga ya, tepatnya di di lapangannya. lapangannya. Iya. Jangan sampai kita yang ngarang-ngarang, nggak perlu. Saya nggak akan mau Heeh. mengajarin kalau mereka sendiri nggak yang ngalamin, percuma. Ya. Jadi kayak apa ya? Dia itu nggak ada sakitnya, itu kita kasih obatnya, nggak ada fungsi. Tapi Ya. once dia sakit, oh ini obatnya. Nah ini obatnya gitu. Jadi kayak di lapangan gitu loh, Oke, Frank. oke. Ya, Jadi emang kalau mereka nggak ngalamin experience nggak bisa. ini ya, Experience betul. experience itu yang bakal ngajarin kita banget. Kalau misalnya Iya. kita nggak mengalami experience, kita nggak mengalami struggle-nya ketemu nasabah, ya satu, kita belum ketemu nasabah berarti. Ya kedua, kalau Betul. kita belum struggle, orang itu, kemarin aku ikut seminar Shanas. Oke. Nah, dia abang Nona juga kan dulu. Oh iya. Iya Oh, dulu, wah, oke. tapi zaman 90-an. Oke. 80-an, Oh, 90-an. mungkin jauh ya Zaman berarti. dulu, Bro. Oke. Nah, salah satunya dia itu, kalau misalnya orang itu belum mengalami struggle, belum mengalami experience yang mengguncang dia, satu misalnya tadi kayak ke lapangan, habis itu kena omelan nasabah. Nah, kalau dia belum kena itu, dia itu belum punya pola pikir gimana nih cara gua nanggepin tantangan ini. Karena kalau misalnya orang belum struggle, ya nggak berharap semua orang struggling. Tapi kalau misalnya ada suatu struggle dan cara ngadepinnya itu kita bisa, nah itu orang itu sukses. Orang itu bakal berhasil. Kayak cerita Pak Sandy tadi. Kalau misalnya salah satu agent dari kita one on one, terus dia cerita mengalami keburukannya dia pusing mengenai masalah repricing, ya kita harus bisa ngebantu juga. Kita harus ngebantu bikin jalan nih. Jalannya gini loh caranya. Coba kamu analogiin pakai hal-hal yang sederhana. Analogiin kalau misalnya kamu bensin naik, emang mau komplain? Ya komplain, cuman kan ada alasannya. Kenapa bensin naik? Sama kayak rumah sakit. Kalau misalnya di rumah sakit harga naik, ya karena memang teknologi medis naik. Sekarang pembaruan medis naik. Nah, hal-hal seperti itu. Itu harus bisa Mungkin kita di-tracking juga gitu. harus beri gambar ke mereka alasan kenapa repricing-nya terjadi juga kan. Oke, repricing-nya connected kepada kenaikan klaim, kepada biaya medis yang meningkat. Dan dari situ mereka juga jadi lebih mengerti karena kondisi industri. Yang penting itu kita ngebimbing dengan detail sih. Iya, dengan detail ya. Kalau kita ngasih, kamu ngomong gini aja. Tapi gue nggak ngerasa nih. Gue nggak ngerasa kalau yang lu kajarin tuh bisa berhasil di gue. Harus dikasih contoh dengan role play, dengan bimbingan, dengan one on one. Nah, dengan one on one ya. Berarti Om Sandy sendiri juga sering melakukan one on one dengan member tim yang baru ya, Om? Betul, pastinya. Tentu dengan juga mereka yang mencari saya. Kalau dia nggak cari, saya nggak akan cari-cari. Iya, kalau nggak cari, intinya itu sih. Kalau dia nggak kerjaan, dia nggak lakukan apa-apa. Nggak lakuin apa-apa. Nah, tapi kalau dengan one on one gitu, Om, bagaimana untuk membedakan kita membimbing dengan one on one dan kita terlalu micromanage timnya kita gitu? Terlalu ngatur gitu. Kan orang juga berbeda-beda dong ya. Kayak mungkin cara Jason ketemu nasabah beda dengan cara aku ketemu nasabah. Dan gimana sih cara kita nge-manage itu gitu loh. Ada nggak sih cara kita kayak ngarahin, tapi kita nggak terlalu ngurusin. Tapi kita biarin mereka untuk bisa develop sendiri juga, bisa develop tanpa sendiri. terlalu ngurusin mereka. Kalau menurut Om Sandy gimana? Oke. Ada pengalaman Sebenarnya, seperti itu nggak ya? Kalau saya pengalamannya adalah, makanya dari awal juga tanya dulu dream-nya mereka apa. Oke. Ya, kalau dia sudah mulai mundur, udah mulai menjauh, saya cuma tanya, sudah sampai di mana dream-mu? Ayo aku masih support dan mau bantu. Karena kesuksesan itu bukan dari leader. Leader itu cuma boleh bilang maksimal 10%. 90% itu adalah dari diri sendiri. Betul tidak? Ya toh? Betul. Kalau cuma kalau kita yang terus nyosor, yang mau jadi leader itu bukan ikutan kita, tapi kitanya. Makanya pastikan orang tersebut yang kita ajak dia memang mau. Jangankan itu ya. Dari Iya. screening awalnya ya, Om, kita lihat mentalnya, kita lihat ambitionnya gitu ya. Ambitionsnya betul. Ya mau kaya nggak ambisinya, betul kan? Lalu dia mau berdampak positif ya apa yang dikerjakan ya. Lalu selalu mau jaga nama baik ya kan? Nggak mau sembarangan kerjanya. Jangan cuma jualan saja. Lalu kalau bisa lagi jualannya mispresentase lagi.
Jadi ini semua dapat, ini dan semuanya dapat. Wah, Padahal nggak semuanya juga dapat. parah. Ya. Parah Itu saya parah itu. Dan itu jadi merusak citra kita, profesi kita kan, sayang sekali. pasti. Maka saya tanamkan dari awal begitu. Ya, simpel saja. Kita selama kita berinteraksi, kita akan tahu kok. Jujur, kalau saya mau ukur benchmark dari para agent ya, attitude-nya ini ya, secara benchmark saat ini masih belum menyadari dengan perlunya wadah ini, PAAI ini yang sudah bekerja untuk kita semua ya, mereka ogah-ogahan untuk membayar cuma member setahun 100.000 saja per tahun. Jadi saya cuma menyampaikan mau dan tidak itu berpulang dari Anda, karena kekuatan organisasi ini adalah dari semua pesertanya. Betul tidak? Para profesinya. Kalau dia merasakan ini perlu wadahnya untuk kuat, yes, monggo. Ini juga sama kan, saya juga lagi terus mengikuti rekrutmen para profesi agen asuransi. Saya mengalami kendala adalah mereka belum menyadari. Dan kurangnya lagi mensosialisasikan. Saya salut dengan One Friday yang sudah ada Revam ini, yang pembaruan ini adalah mengajak teman baru, itu yang penting. Ya, supaya makin lama gaungnya makin besar. Itu juga salah satu cara rekrutmen di dalam organisasi. Kalau Anda sudah bisa dalam organisasi juga lancar, otomatis juga dalam rekrutmen untuk buat bisnis kita juga lancar. Karena Anda sudah tahu basic-basicnya. Ya, itu adalah kalau yang untuk rekrut ini adalah mereka yang menyadari bahwa kita perlu wadah yang kuat. Bukan kaya. Kaya di sini kagak ada, kan nirlaba kita ya. Yang bisnisnya ada yang kaya itu adalah Anda bermitra dengan perusahaan asuransi. Tapi yang di sini adalah mereka punya awareness bahwa perlu wadah yang kuat buat profesi kita. Ya, salah satu contoh saja, kami Selingan ini, kami masih menunggu panggilan untuk menego pajak yang 4,8 M ke atas. Supaya tidak perlu pakai pembukuan. Sampai ke komisi 11. Gitu. Ini intermezzo saja. Nah, lanjutnya lagi saya mau atur waktu kepada BPJS dan ID. Teman-teman juga ngalamin tidak kalau ada dokter yang tidak mau tanda tangan klaim kalau pas nasabah kita sudah memakai jasa BPJS. Nggak mau tanda tangan karena sudah menggunakan BPJS. Ada nggak coba saya mau nanya teman-teman di sini? Kenapa itu, Ya karena merasa nggak perlu mereka ajukan klaim lagi gitu asuransi ya. swasta, nggak bisa. Dia nggak mau tanda tangan. Saya nggak tahu teman-teman yang di sini ada alamin tidak? Atau sudah nggak lazim ya? Ada Ko Sandi. Ada di chat. Oke, ada dijawab. Oke. Ada Ko Sandi. Ada ya. Ini. Oke, coba sharingnya gimana pengalamannya? Itu lebih cashnya kalau kita misalnya mau klaim santunan penyakit kritis, Ko Sandi. Kritis, exactly. Gue juga ada feeling seperti itu, jadi, benar. Memang si pasiennya ini kebetulan profesinya seorang dokter. Jadi dia dapat fasilitas lah dari koleganya, free jasa dan hanya membayar jasa operasi ya. Kamar dan obat. Nah, otomatis kan dia punya fasilitas santunan penyakit kritis di tempat kita. Nah, herannya itu sepertinya memang seperti dipersulit untuk ngisi surat keterangan dokternya itu, Ko Santi. Saya nggak tahu ya di kota lain apakah tetap berlaku seperti itu juga ya. Bahkan adalah itu aturan rumah sakit, tidak boleh klaim double. Malah ngajarin kita, ada begitu. Bro Hansen, betul ya? Ini kurang lebih gitu. Dia merasa dia nggak mau, nggak bisa double claim dia, mungkin dipikir gitu Bro Hansen. Mungkin itu dikasih tahu juga kali ya, Ko Sandi ya, kita sosialisasi ya, bahwa ini bukan double claim, tapi ini membayar santunan, tapi tenaga medis itu banyak yang nggak ngerti juga manajemennya. Nah, itu yang kita harus, teman-teman semua dengar lagi, sadar tidak? Ya, terus edukasi ini ya. Iya, bukan masalah edukasi, kita mesti ngomong langsung ke ID. Di mana itu adalah organisasi dokter, dia tinggal memberitahu, dokter wajib menandatangani klaim. Jika ada untuk santunan, untuk sakit kritis, dan tidak perlu menggunakan kwitansi asli, itu tulisnya wajib. Dan kita akan ngomong kepada BPJS, himbau juga semua kepada rumah sakit rekanan, wajib dokter mengisi
pemulih klaim. Karena itu juga membantu recovery buat pasien. Karena kan dapat uang santunan. Iya. Disinilah kalau kita Dan ini strong. uang Kalau santunan member, beda dengan coverage untuk perawatannya kan Om maksudnya? ya berbeda. Kan, Oke. iya, dong. Sama-sama Penyakit klaim kritis ini judulnya. ya. Heeh. Iya, ini kan kritis. Kebanyakan memang sakit kritis, mereka nggak mau isi. Iya. Ya, kenapa? Dia merasa, kan kamu udah diganti sama rumah sakit. Kenapa mesti ngeklaim lagi? Dia nggak tahu. Nah, sampai pernah saya agak berargue ke rumah sakit. Saya langsung ngomong, tolong saya mau ketemu direktur rumah sakitnya saja. Saya bilang, kan dia bagian medical recordnya kan nggak mau kasih, sama si suster nggak mau ngasih. Ya. Untuk apa, Pak? Oh, saya mau tahu peraturannya, kan memang tidak boleh. Maka saya mau ketemu direktur, saya mau minta peraturannya deh. Kalau malah memang ada, saya kan bisa nanti memberitahu. Ini ke peraturan yang keliru. Ternyata mereka nggak bisa kasih, malah akhirnya mereka memang pertemukan dan bagus, direkturnya mulai ngerti ternyata. Saya malah langsung menyampaikan, Pak, pada prinsipnya klaim itu ada 2 jenis. Ya. Jenis adalah klaim asuransi kontrak sama asuransi ganti rugi. Ya. Jadi prinsipnya ini 2, saya bilang. Dia bahkan nanya, maksudnya gimana ya Pak Sandi untuk ganti kontrak sama ganti rugi? Kalau ganti rugi itu jelas sekali, kan ada kwitansi. Berapa jumlahnya? Sudah diganti, itu sudah ganti rugi. Nggak bisa Iya. double. Gitu? Itu ganti rugi. Ganti rugi kan, betul. Tapi kalau Ya. yang kontrak, berapa kontraknya selama dia terdiagnos kena serangan jantung, stroke, cancer, itu Dia wajib secara namanya kontrak bakal dokter mengeluarkan itu. Ya. Diagnosanya apa mengeluarkan. nih? Ya. Terus harusnya Ya, sesuai kontrak. Ya. Iya dong. betul. Nah, dia masih agak bingung. Tapi saya kan sama-sama bayar untuk, oh no. Yang satu bayar rumah sakit, yang satu buat bayar ke pasien. Gampangnya gini lagi saya ngomong. Yang gampang saya langsung, Pak, selama orang bingung, saya kasih analog lagi asuransi mobil. Pikirnya ini dia beli asuransi mobil kan 1, dia beli asuransi mobilnya 5. Once pada saat dia ajukan klaim, kan pastikan report kepada polisian. Nah, polisi akan nerima nampung semua nih, perusahaan asuransi juga akan info, ini ada mobil hilang, nomor polisi sekian ini. 5-5-nya jadi tahu, oh ini ada klaim asuransi mobil, tapi mobilnya 1 yang dia ajukan 5 perusahaan. Sananya langsung sama direktur tuh rumah sakit. Menurut Bapak, yang dibayar itu 5 mobil, apa cuma 1/5? Dia langsung nangkep 1/5. Nah, kayak gitu Pak, itu namanya ganti rugi. Tapi kalau ganti kontrak, berapa kontraknya dibayar? Gampangnya lagi saya langsung bilang, ada orang nilai ekonomisnya berbeda-beda loh Pak. Ada yang nilai yang 1M, 5M, 10M, 50M, tergantung dari nilai ekonomisnya. Betul tidak? Saya bilang. Nah, dia ambil asuransi buat keluarganya. Sekarang dia ada kepentingan bisnis untuk buat kredit perusahaan. Dia ajukan lagi. Itu ada berapa asuransi jiwanya loh. Pak, saya bilang. Oh, dia langsung ngerti. Ya udah nangkep. Jadi memang harus isi wajib. Tapi saya ngomong kepada satu rumah sakit, nggak berlaku untuk rumah sakit yang lain, percuma. Maka saya harus ngomong ke ID dan BPJS. Inilah PR kita sama-sama, teman-teman. Kalau jumlah member kita nggak sampai 10.000, nggak akan, tidak ada power strong untuk juga nge-push kepada ini PR ya. Jadi teman-teman, mumpung ada di sini yang hadir, apalagi sekarang pakai poin-poin ya, 30.000 tetap akan dibayarkan. Ya. Wah, ajak Anda dapat poin. Ajak dapat poin. Iya. Itu. Nah, ini juga skill lagi rekrut. Saya langsung ngomong, Anda harus tahu, mau nggak fondasi organisasi kita ini perkumpulannya strong? Mau? Mau dong. Nggak ada nilai, kita masih jumlah. Ya, mulailah dari ini. Yang hadir ini saya amazing, ada 50-an ya. 65 sudah 60, ya. 60 Pak. Oh, iya. 65, baik. Ada banyak yang mau dengerin Om Sandy deh kayaknya. Karena ini juga insight baru. Iya. Aku belum pernah dapat kayak gini. Dan yang aku dapat, Om Sandy bukan cuma berperan sebagai leader di timnya sendiri, tapi sekarang untuk semua organisasi di Indonesia ya. Wah, keren banget Om. Nah, ya ini tujuan komunitas kayak beginilah. Tujuan PAI ya, kita di sini bukan ngurusin satu, tapi ngurusin keseluruhan. Kita mau coba bantu brainstorm, kita pikirin bagaimana caranya. Kayak tadi Mas Hendy kan, ya udah kita harus kasih tahu ini kalau misalnya critical illness itu bukan
bukan ini, Ganti bukan rugi. bayaran ke ini, bukan Bukan ganti ganti rugi, rugi, tapi ganti beda. kontrak. Benar. Ya. Iya, ganti Kontrak. kontrak kan. Ya. Kalau Dan- misalnya terjadi resiko Ya. sakit kritis, ya kontrak kita seperti ini, ya mungkin yang di luar nggak tahu. Hmm. Taunya cuman, oh ganti rugi gitu. Tapi intinya kan bukan. Nah, masa nasabah nggak mendapatkan benefit apa yang kita janjikan? Ya. Dan padahal kita nggak overselling. Ya. Emang realnya seperti itu. Tadi ini insight bagus juga dari Ya. Pak Hansa. Dan mungkin penting untuk kita sebagai leader, sebagai pemimpin, kita harus mau untuk do more ya. Yes. Do more, do the extra work. Melewati box yang mungkin kita pikir, oh kita down the box ini, kita harus melewati boxnya gitu. Mungkin kalau dari rumah sakitnya awalnya bilang, oh tapi nggak bisa double claim, kita nggak bisa langsung, oh ya udah gitu aja sistemnya gitu. Tapi kalau kita pemimpin, kita harus ada kemauan untuk melewati itu. Oh bentar dong, aku mau ngomong dengan direkturnya untuk mungkin jelaskan kayak kontrak asuransi seperti apa, jenis asuransi seperti apa, dan mungkin di dalam tim juga. Itu tujuan leader. Ya. Karena kita leader kan wadahnya lebih besar nih. Ya. Orang yang mungkin kita rekrut, kita ajak, Ya. dia masih mangkok. Ya. Dia mungkin baru ilmunya baru dapat, baru starting out lah ya, baru mulai. Nah, kita sebagai leader, ya kita harus bisa nurunin ego, satu itu. Gitu doang. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Karena mereka yang nggak tahu, jujur aja. Aku yang nggak tahu, aku orang baru jatuhnya kan. Kita juga sama-sama nggak tahu, orang baru dua-duanya. Nah, tapi dengan ada komunitas, dengan ada PAI seperti ini, ya kita lebih tahu jadinya. Jadi kita bisa ngasih tauin ke tim kita, ke mungkin yang lain-lainnya, kalau ya hai ada hal-hal seperti ini loh yang mungkin kamu nggak tahu gitu. Oke. Berarti penting sebagai leader kita harus bisa membantu tim kita. Kadang mereka masih mengira mereka constraint dalam satu box gitu, tapi ternyata boxnya lebih gede. Lebih Dan besar. kita bisa jelasin itu ke mereka juga, gitu, membantu mereka di situasi yang mereka lagi ngalamin. Dan untuk Om Sandy sendiri, apa ya vision yang tujuan besar yang Om Sandy megang untuk timnya Om sendiri dan untuk semua agen di asuransi kira-kira Om, yang menjadi motivasinya Om gitu? Betul. Prinsipnya semua orang mesti punya visi yang lebih besar lagi dari yang sudah ada. Itu dulu tujuannya ya. Mesti punya visionnya. Nah, kita harus jual vision itu. Jadi contoh, kalau saya sudah punya penghasilan sebulan katakan 0,5 M per bulan. Saya cukup sih buat saya cukup. Tapi kalau saya mau lebih besar lagi, besar lagi 1 M, tapi bukan berarti untuk saya. 1 M itu udah pasti, tapi pastikan tim saya mempunyai penghasilan sebulannya 100 juta. Gitu contohnya. Ada 5 orang saja, itu udah nambah kok. Automatically. Jadi jual visi yang besarnya. Demikian juga dalam PAI ini. Aduh dulu waktu awalnya saya juga malu loh. Aduh kayak pengemis. 100.000 kasih tahu member 100.000. Sekarang enggak, saya cuma jual kalau kamu mau rasa butuh bergabung, buatlah ini organisasi kita menjadi kuat dan sampai didengarkan. Dan amazing, 10 tahun ini nanti kita akan sudah berkarya untuk profesi kita ini. Company juga sudah mulai melirik, bukan melirik, sudah membudgetkan untuk selalu buat acaranya PAI. Ya, jadi dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang zero menjadi the hero. Itulah teman-teman semuanya sama. Kalau kita melakukan yang sama, kita jual visi kita. Visi Anda masing-masing apa? Saya kasih simpel saya mau punya income 1 M. Tapi saya pastikan orang-orang saya minimal 5 atau 10 bertambah yang mempunyai penghasilan 100 juta. Automatically income saya nambah. Tapi bedanya kalau saya nggak usah ngoyo-ngoyo. Kalian permulaan harus ngoyo. Nggak bisa nggak. Kalau saya cuma bilang, ini semacam membuat saya keluar dari zona nyaman, tapi saya nggak perlu capek. Kenapa? Buat saya juga udah cukup itu income segitu. Nah, saya mau bergerak untuk ngajakin ke orang-orang. Siapa yang mau bergerak itu tadi. Saya akan one on one lagi yang mau benar-benar 100 juta per bulan income-nya. Saya akan lakukan day by day-nya, weekly, sampai monthly, sampai yearly. So jual visi itu penting. Ya, kalau sudah dicapai visi yang barunya apa lagi? Kalau tidak, kita akan stagnan. Yang sudah teman-teman alami pasti banyak kan stagnan. Nah, tambah satu lagi nih. Saya juga heran, setiap ada problem, bisa nyari saya loh. Kayak baru semalam saya lagi mau terbang dari Bali Surabaya, tuh masuk. Masih ingat nggak Ko Sandi dengan saya sama-sama PGE?
Waktu dia MDRT-nya. Oh ingat dong Tres, saya bilang, kita namanya si Tres ya. Nah dia cari hubungi saya, akhirnya ada problem klaim 2 miliar nggak dibayar. Bisa nggak PAI bantu? Ya. Terus saya bilang ya satu, the point aja. Begini loh, PAI itu bukan untuk buat jadi tameng ke depan perusahaan. Oh bukan, saya bilang. Tapi saya akan memberi arah-arahannya. Kita harus tahu secara jalur. Karena ini masalah internal, ya Anda harus hadapin, tapi saya akan backup. Maka saya minta dulu surat penolakannya apa alasannya. Jadi saya harus tahu gitu. Baru dia mulai menyadari, oh perlunya gini. Iya, karena PAI itu bukan untuk perorangan, tapi untuk kepada asosiasi ke asosiasi, Ya. ke regulator. Jadi skopnya untuk yang memang lebih besar, bukan untuk yang perorangan. Tapi Jadi pasti teman-teman di sini, dampaknya akan ke perorangan juga kan, Om? oh pastinya, Ya. bahkan bukan secara keseluruhan di organisasi kita akan berdampak. Bagian dari kita kan perorangan-perorangan ini di dalam Ya. wadah yang member PAI ini. Jadi saya beritahu penolakannya dulu apa? Karena 3 hal teman-teman. Klaim itu pasti ada 3 peristiwa yang terjadi. Cepat bayar, lama bayar, ditolak. Itu saja sudah, nggak usah pusing. Jangan mentang-mentang ya, oh saya perusahaan merek Iya A, sih. perusahaan lu B. Wah, memang B parah ini kita mah. Tapi kalau semua dibuka di Google, ya rekam jejak semua perusahaan asuransi ini yang benar ada 3. Cepat, Lama lama, tidak keluar. ditolak. Itu saja. Jadi kita jadi benar-benar profesi profesional dan aman. Kita jadi nggak menjatuhkan, ya kan? Once Anda lagi jelek-jelekin perusahaan asuransi, itu Anda lagi mencoreng muka kita sendiri. Loh sama-sama produk proteksi kok asuransi, betul tidak? Jadi itu juga saya Betul. mengangkat teman-teman dalam hal beretika kita harus jaga, ya. Poinnya adalah jangan menjelek-jelekan, ya. Tetapi kita harus memberikan semacam informasi yang objektif, jangan subjektif, gitu. Oke. Objektif tidak Jadi jual subjektif. visi ya teman-teman ya di sini ya. Kalau Anda mau sesuatu yang lebih besar lagi, jual visi terus. Oke. Kemudian, nah tambahan lanjutnya, kita harus Boleh. tunjukkan bukti. Ya betul ya, bukti. Apa yang kita hasilkan ada. PA ini saya mau kasih bukti apa yang sudah dikerjakan. Dari kita kena pajak 100%, sekarang menjadi normal 50%. Ya, itu satu. Yang kedua, PPN yang 10%, ya. Itu perjuangannya nggak main-main. Kalau yang tadi PPH 5 bulan, ini 6 tahun. Dari 10% menjadi 1%. Coba bayangin kalau cuma saya sendiri saja yang kerja. Tanpa ada ahlinya Ibu Hendy Dodokambe. Jadi saya gandeng. Saya juga merekrut orang-orang yang mana sesuai dengan skillnya. Saya gandeng, dia ngerti. Jadi proyek yang kedua emang lebih berat nih PPN. Tapi akhirnya goal berhasil menjadi 1% semua agen asuransi. Jadi yang nikmatin ya seluruh agen perorangan. Termasuk Anda. Coba kalau Anda punya penghasilan 4,8 mateng loh. Lu mesti tambah lagi bayar 10%. Jadi kalau sekarang malah 11%. Setengah M Anda harus bayar. Nggak bisa, nggak lari. Harus bayar setengah M itu. Kalau sekarang cuma bayar berapa? Cuma 50 juta. Karena cuma 1%. 1,1. Begitu. Jadi benefitnya dengan kita bersatu, ya, kita bisa nego kepada regulator, kasih masukan bahwa ada insentif buat ke negara juga. Jadi kita semua harus berbangga. Kita ini juga ada pembayar pajak yang cukup besar nilainya. Minimal jutaan, puluhan juta, belasan juta, belasan, puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Saya lagi membantu satu kasus lagi, ini secara personal ya, dia kena denda 3 miliar pajaknya. Waduh. Asal Anda tahu aja dulu ya. Banyak PR-PR kita kok. Ya, tapi ini bukti semua yang saya mau tampilkan, kita sudah berhasil. Banyak yang berhasil yang sudah kita lakukan dan masih banyak PR yang harus kita kerjakan lagi. So, sekali lagi teman-teman, ini rekrutmen, saya mau sebelum tutup ya, rekrutmen itu adalah proses dan nikmatilah prosesnya itu. Ya, dengan ada yang kurang ajar, ada yang cuek, ada yang attitude yang bagus ya. Itu menyenangkan loh kalau yang attitude yang bagus ya, inline ya. Tapi nggak ada tantangan. Yang tantangan itu adalah gimana bisa kita menaklukkan agent yang memang apa istilahnya bad attitude bisa berubah menjadi good attitude. Gitu.
sharing Oke. saya. Wow, terima kasih banyak Om Sandy untuk ilmunya. Sepertinya waktunya berjalan dengan begitu cepat ya. Ya, tiba-tiba Udah tiba di akhir udah di sesi akhir kita. acara. Nah, tapi kan teman-teman karena mungkin linknya kami masih lagi error, yang kami akan lakukan adalah kita akan screenshot, kan kita udah juga screen record ya. Semua yang hadir sekarang kita tulisin sebagai present aja ya, sebagai udah mengikuti acara sessionnya aja gitu. Boleh, biar boleh. gampang. Nanti kalau Mungkin- misalnya ada yang undang Ya, teman, ya mungkin ya. boleh konfirmasi juga. Mungkin bisa ke- konfirmasi Di lewat capture dulu slide-nya. aja. Ya, di capture, dan mungkin kalau yang di nama di Zoom-nya masih belum nama full-nya, nama sesuai. mungkin bisa di rename biar nanti kita absennya bisa langsung. Bisa di manual ceknya ya. Ya, bisa langsung manual Yes, aja. ini kendala sedikit, tapi Ya, nggak ada apa-apa. kendala sedikit, Jadi tapi walaupun nggak ada apa-apa. kendala absen, tapi yang penting ilmunya, Yes, bro. karena ilmunya ini. banyak pada Bisa. minggu ini ya. Bisa aja. Bisa Mungkin aja kita memang perlu namanya ada agent ya, satu- ngelesnya. Namanya agent. Satu minggu yang topiknya emang tentang apa ya? Tujuannya PAI gitu, apa yang sedang dikerjain sekarang Leader. proyek-proyeknya gitu sih, Om. Yes, ya, Mungkin tapi bisa selain itu, kapan-kapan ngomongin itu ya, Om. iya, tapi selain itu ya dapat ilmu juga leadership. Aku ya dapat ilmu banyak leadership. Ya, pastinya. Udah ada tim belum, by the way? Kemarin aku baru rekrut tim aku yang pertama. Wah, congrats ya. Asik. Congrats. Congrats ya. Oh ya. Nah, ini kita Oke deh. leadership. Oke, thank you Ko Sandy. Ini Thank you udah so much. udah di ujung acara. Mungkin Ko Yes. Sandy kalau misalnya ada acara yang bisa dilanjut. Tadi kan ini lagi sibuk banget Iya, ini. iya. Satu hal saya mau Lagi- kasihkan ini hadiah. Pokok dalam sebulan ini ya di Agustus ini yang berhasil merekrut tentu harus melampirkan adalah bukti kelulusan Oh, iya. AAJI-nya. Oke. Ya dong, foto bersama dengan agennya ya. Maka saya akan berikan satu buku karya tulis saya tentang klaim yang ditolak tiga-tiganya, tapi kok bisa dibayarkan? Kok bisa? Oke. Nah, Wow, menarik ya. cepetan itu ya. Nah, Saya kasih 10 orang pertama saja. Jadi beritahu yang Oke, hadir di Om. sini, sama juga teman-teman yang lain yang baru berhak, yang tidak hadir pun boleh asal diberitahu. Kasih Boleh, bukti, boleh. lalu foto, berikanlah datanya kepada adminnya kita. Nanti saya akan kirimkan satu buku tentang klaim asuransi susah. Siapa bilang? Gitu ya. Siapa bilang susah? Oke. Oke. Terima kasih banyak Om Sandy, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih untuk ya. sudah Saya izin pamit dulu, maaf ya. Silakan sesi ya. kami pada minggu Oke. ini ya. Ya, thank you Ko Sandy. Terima kasih dan silakan untuk meninggalkan Zoom-nya. Zoom-nya. Nah, Semua. kita juga harus on time banget ini. Harus on time. Harus on time banget ini. Bye-bye. Nah, dulu. Terima kasih. Belum bye-bye. Tapi thank you teman-teman yang udah join. Semoga ilmunya ini bermanfaat ya. Oke. Thank you teman-teman. See you di Rabu depan jam 10 juga. Yes. Nanti mungkin hostnya yang lagi pergi kita tarik lagi ke Yes. sini. Kita bakal tarik lagi di sini, ikat di kursi pokoknya. biar Lu harus join. kemana-mana ya. Oke. Saya Rehan ditemani oleh Jason. Jason, Oke, oke. senang bertemu. Bye-bye. Bye-bye. Nah, oke, itu dia. Nah, itu dia bye-bye-nya. Bye-bye. Have a good week semua. Have a good week semua. Yes. Sukses See you next Friday. Terima kasih. Yes. Pak Ibu Manli, Pak Suwardi, terima kasih Pak. Yes, thank you Kak Wiwiti. Pak Julian, Thank you. terima kasih Pak Yes, sudah thank you menghadiri. thank you semua yang udah join. Ibu Nani, terima kasih Bu. Thank you. Nick.